Secara singkat, pertama bahwa almarhumah nyo bagi kita nyo Bandung bisa katakan adalah urunsi. Bahkan mirta tak luntuan tak kamu nyo adalah ne. Mungkin beliau adalah termasuk salah satu orang yang tertua di kampung. Maka bak malamnya atau menoro berangkatlah beliau. Maka beliau bawa separuh keberkatan desa. Karena berangkatnya sira urung tuha, berarti berangkatnya separuh keberkatan yang nala kampung atau la rumah. Kemudian sebagaimana tamaklum lewat hadis-hadis dan kalam ulama bahwa napur boh rahasia Tuhan. Pertama langkah, yang kedua rezeki, yang kelima bertemu, yang keempat maut. Maka almarhumah dengan meninggalnya suami lama sudah, maka beliau telah terputuslah salah sebuah langkah neput yang kali dirahasiakan oleh Allah, yaitu putumun. Kemudian beliau menoro sebut teruklah rahasia yang keempat, yaitu maut. Maka di sanalah tanya kini dan tak faham beliau terputus, yaitu perkara yang lain rezeki kabeh langkah nah kabeh dengan sebab katruk maut. Maka bandum-bandumnya adalah rahasia Allah yang bisa tanyonya kini bahwa sejauh pun langkah yang dia langkah manakah tajak pun memang Allah takdirkan gelombe tetap hampir. Contoh bahwa yaitu nafah yang kali Allah tentukan. Sebagaimana contoh yang kebulan kitab lagi Imam Husain. Imam Husain tucu Rasulullah ketika takwa kaikoh le pasukan Yazid di Karbala oleh mantan aktif babah membaca syahadat dan zikir la ilaha illallah. Dan nafah mantan aktif itu membuktikan bahwa kadang-kadang langkah KB nafah gelombe. Ba ilmi Allah simanya gelombe nafah mantengna sekian kali tu. Walaupun kedihnya wang KB iaitu langkah kabutuh maut ketika nafah ba ilmi Allah gelombe. Yang salah satu contoh walaupun sidro yang sah ke contoh. Kemudian menancit ba almarhum atau Imam Husain radhiyallahu anhu gubah contoh dalam langkah karena ketika taku kaikoh badan beliau berjalan, kaki beliau berjalan, itu membuktikan bahwa walaupun maut katruk menyelangkah gelombe tetap manteng berjalan langkah. Tapi secara umum ketika maut katruk maka lain perkara putuslah. Jamaah yang dirahmati Allah, almarhumah adalah seorang yang tua yang katib tak nemudip. Bahkan segala kesenangan yang kita rasa lagi nyo beliau kawan rasa pitan. Misalkan mesti lagi kampungnya ji utun. Beliau pernah nerasa iban seram kehidupan kampung utun lampu hana getut banyak. Adapun kehidupannya jino anak-anak almarhumah tuco-tuco cukup bahagia, cukup senang. Honda kana, tangan kana, lampu kana, semuanya hebat mewah. Dan pengalaman yang pernah almarhumah rasakan kini beliau sudah membawa bersamanya kabeh. Maka oleh karena itu kedua wahai ahli waris daripada almarhumah, berangkatnya almarhumah bukalah langkah dan jalan menjadi fitnah terhadap keluarga. Baik nu peniak-peniak, baik nu cirbi dan baik nu pakai atau adun. Walaupun we pelik nak kebaharta li almarhumah andai kana. Sesungguhnya pemanda yang dikebah li almarhumah nya bukanlah milik almarhumah lagi, tetapi itu adalah milik ahli waris. Maka oleh tuan pegah menobak umur sebagai anak katanya padit fidyah almarhumah. Maka tuan pegah menurut paham tuan hana tepu lebih wajib. Karena secara kamu tupu almarhumah adalah urung Islam, urung ibadat. Yang kada depu bahwa almarhumah puasanya puasa, yaitu 12 huruf. Maka 12 bohmo atau lebih kurang
7 hari berah yang wajib. Adapun selain daripadanya, ia kembali kepada ahli waris. Pokok harta yang dikebah oleh almarhumah siap diambil untuk melakukan tatau terhadap almarhumah atau tidak. Kalau tidak, maka ia adalah kan sebuah kewajiban. Maka baik kepatokan bagi Kedai Bandung ketika saudara urung melinggai bahawa semuanya kita tutup dengan kifarah atau fidyah, itu tidak. Karena yang memang jelas kewajiban adalah sebagaimana kejadian almarhumah bunuh, yaitu nyata beliau hain puasa. Bahkan menyatarin cilom almarhumah dia kun nauroroi hana ta'ala wajib karena hana gede kepada negeri wajib puasa. Sabar lagi urung pungo ururuta urung jawai hana gede li almarhumahnya. Maka kadang-kadang lampu belah uronyo nauroroi hana gede tapuli. Cuma tinggal nak mahdo. Maka kepada negeri ta'aluk wajib puasa kepada beliau. Jamaah dirahmati Allah. Maka oleh karena itu setelah almarhumah berangkat kepada anak-anak beliau, kepada ahli waris, nyo baik dan mencibre gimana cara memperbaiki diri. Nyo kan kesempatan besar. Tengok anak, tengok keluarga yang jauh dengan salat, dengan ibadat. Nyo ayo mendekat. Kesempatan besar iaitu wudu, pakai pakaian yang suci, perbaiki salat. Jamaah dirahmati Allah. Kemudian kembali kepada dasar almarhumah adalah di dalam menjalani kehidupan neperai anak-anak nyo barang pasti cukup le silap. Karena hana manusia ya hana salah. Sehingga nekele Rasulullah yaitu lelaki ba Allah le perkara mene pemaah ku maklum. Pertama dua. Yang kedua tengut. Yang kelima yaitu dipaksa. Sehingga karena le rumusnya ke terjadi khilaf tu lah hukum. Terjadi khilaf lah hukum lagi masalah urung tengut. Urung tengut pukul kada puasa batil puana. Yang terjadi khilaf lah mazhab pun. Bahkan karena menurut honekiyah, punekiyah kepada akai, punekiyah kepada urung bungo. Maka karena nyan permintaan Rasulullah, nyatalah bahawa tanya mandum-mandum na silap, na salah dan na terpaksa. Salah sabah perkara terpaksa lagi yang kagak jalani oleh urung-urung si berhari rumah hana mudine. Kadang yang na teragop ipi pinjam ikubah bak kedanyo. Maka dengan terpaksa hana telakaidin tacok untuk tutupi udip, yaitu tabibu kana tabibu kepada keluarga. Ini adalah kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh setiap manusia, termasuk almarhumah. Maka oleh karena itu melalui lisan ulun tuan nak malam ya agungnya ada semua kesalahan bila nak menyangkut paut dengan kedanyo yang dilakukan oleh almarhumah selama dengan kedanyo. Nyo soyogianya tak kasaklah itu bahawa ya Allah kalau lepaskan almarhumah daripada putra yang kepegat dan kamu semua kesalahan yang menyangkut dengan kamu. Pukul Kedai Bandung, uru-uru inang siap tak maafkan almarhumah. Kemudian adapun utang-utang yang menyangkut dengan almarhumah, andaikan pun itu ada. Rasul bersabda, ar-ruhul mu'min mu'allaqun bainas samawati wal ard hatta tu'ada andaini. Roh hurung mukmin nyuhan ulangin hantru ubumu harut. Sehingga ibayu utang ke go'nyan andaini. Jadi kendro geli ibayu utang gok bayu ke go'nyan. Misalnya almarhumah na utang ibayu utang le urang lain yang kebah nyo termasuk andaini bayu ke go'nyan atau untuk go'nyan kalidro ke bayu. Maka lah bahasa hadis andaineh kepegah itu dibayar untuk dia. Maka keluarga nyo adalah salah satu beban setelah ahli waris kita berangkat adalah menanggung semua utang yang dikebah oleh almarhumah andaikan pun ada. Jamaah yang dirahmati Allah,
Kemudian yang terakhir, perlu diingat bahwa kepada Gedenyo Bandung, inilah langkah akhir bagi Gedenyo Bandung. Ini langkah akhir. So mentang ji, bagaimanapun hebat, bagaimanapun kaya, Allah kana kula tamshi fil ardi maraha. Jangan kau angkuh, jangan kau sombong. Sehingga medakalan di dalam detil-detil kalam ulama termasuk wadene badali, misalkan diharamkan permainan lompat-lompat sebagian ulama. Wadene ayat adalah ayat la tamshi fil ardi maraha. Jangan kau berjalan di bumi keadaan sombong. Termasuk salah satu perkara sombong adalah melompat-lompat di atas bumi tanpa ada maksud dan tujuan. Sehingga Nabi nu pegah, kullukum min Adam wal Adam min turab. Kata Bandung dari Adam, Adam dari tanah. Berarti tanahnya mati. Maka alangkah mulianya seorang manusia menghormati ibunya. Yaitu matanya, yaitu tanah. Tanahnya mati. Alangkah berakhlaknya seorang manusianya menghormati ibunya, yaitu tanah. Yaitu dia tidak menghina ibunya dengan cara menginjak-injak tanpa ada maksud. Jamaah yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, mari dalam waktu yang singkatnya, dalam malam yang agungnya, dalam puasa dalam bulan Ramadannya, dengan tafakur, dengan tadabbur diri, sesungguhnya kematian nadi kegedenya. Dinala iruh kadaru, jatuh bumi Allah, coba dan hitung. Berapa detik keringat yang katanya ruhnya untuk kepentingan agama. Cukup boleh ke iruh yang kadaru berkejujuran, keringat bahkan ruh atau tika, ruh atau tanah, ruh di atas bata, minta gereja bata. Tapi bisa tak ingat dinala iruh yang manfaat untuk agama, untuk umat. Dan berdinala iruh yang hana moho tu boh. Iruh yang sia-sia. Sementara Rasul kan lebih wa min alamati radillahi ta'ala an abdih yashtaghilu bi balayane. Tanda Allah hana tung leji nyo jihnya ngepesibuk le Allah batrah hana penting. Nyen tanda Allah ngutung leji. Ngepesibuk batrah hana penting. Popo le malam, poput malam sampai subuh atrah hana penting. Peng hana tamang ke akhirat hana. Nyen tanda Allah ka i'aradi kana pupaling dari ji hana tung leji. Sehingga bermasukan dari berbagai macam manusia pun, bahkan dari malaikat Israel pun angkat gedron, yang sungguh manusia yang tak akan terima. Jamaah dirahmati Allah, maka sesungguhnya manusia yang berakhlak dan bermoral adalah manusia yang menghidupkan hati dengan cara bertafakur tadabbur akan diri seseorang dan akan tentang perjalanan alam barzah. Sesungguhnya Gedenyo Bandung akan talabuh dalam laut yang cukup luhuk dan perjalanan yang cukup jauh, dan dalam lautnya cukup penuh rintangan dan hadangan, berbagai macam tantangan. Keluarga ini di kampung idenya nyo senang-senang menteng, bahagia-bahagia. Balik ingat orang sunuju, orang leh, sibuk ngepasang tinda, sibuk ngen tapak tergah, sibuk ngepulih lampu, sibuk ngebuat perai. Adapun danyo lah sepuk kelam, la alam barzah, wahidah, zirajato, baitul aqrab, rumah kala, baitul hayah, rumah ulia, baitul dhulmah, rumah seput. Sendiri kita di sana. Jamaah dirahmati Allah, maka oleh karena itu, Gedenyo Bandung mudah-mudahan dengan barakah bulan yang mulianya, yaitu bulan Ramadan, Allah buka pintu hati Gedenyo, yaitu menjadi manusia yang bertakwa, dan Allah beristiqamah Gedenyo Bandung, yaitu di atas tariqah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas jalan yang pernah ditempuh oleh ulama salafus salifin. Jamaah yang dirahmati Allah, selamat jalan kepada almarhumah. Semoga Allah menerima ruh almarhumah, dan semoga Allah mengumpulkan ruh almarhumah bersama roh para hamba-hamba Ron yang saleh, dan semoga almarhumah menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah dunia dan akhirat. Dan semoga dengan berkah bulan Ramadannya Gedenyo Bandung mudah-mudahan udip bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam.